Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume kelima chapter kelima. Di chapter ini bakal dibahas tentang Toya yang akan mengunjungi kerajaan Ramis untuk menyelamatkan Phyllis. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya mendengar informasi tentang Phyllis yang akan dihukum mati, dia pun langsung memberitahu yang lainnya tentang semua keadaannya. Lalu Linze langsung bertanya kepada Toya, tindakan apakah yang akan dilakukan oleh Toya? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa dia akan pergi ke kerajaan Ramis untuk menyelamatkan Phyllis, karena Phyllis tidak bersalah. Tetapi Linze langsung bertanya kepada Toya. Linze bilang kepada Toya, bagaimana jika pihak kerajaan Ramis menolak untuk menghentikan hukuman mati itu? Dan Toya pun dengan tegas langsung menjawab. Toya bilang bahwa jika hal itu terjadi, maka dia akan menerobos penjara dan menyelamatkan Phyllis. Tetapi Yumina yang mendengar hal itu, dia pun langsung memarahi Toya. Yumina bilang kepada Toya bahwa jika hal itu terjadi, maka akan menyebabkan masalah internasional. Dan hal itu akan memicu perang besar antar kedua negara. Toya yang mendengar itu, dia pun langsung menoleh ke arah Kosaka dan bertanya kepadanya. Toya bertanya kepada Kosaka, apakah ada masalah besar jika nantinya kerajaan Ramis akan memusuhi kerajaan Brunhild? Tetapi Kosaka lalu menjawab bahwa untuk saat ini tidak akan ada dampak negatif bagi negara Brunhild jika kerajaan Ramis memusuhi mereka. Tetapi negara Ramis nantinya akan mengirimkan beberapa pasukannya untuk membuat kekacauan di negara Brunhild. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk tetap menyelamatkan Phyllis. Dan semua orang yang mendengar itu, mereka pun langsung mengajukan diri mereka untuk ikut membantu Toya. Tetapi Toya langsung menentang hal itu. Dan Toya bilang kepada mereka bahwa hal itu hanya akan menyebabkan kecurigaan yang besar. Jadi dia sendirilah yang akan melakukannya. Dan keesokan harinya, Toya pun langsung menuju ke kerajaan Ramis. Tetapi saat dia sampai di pintu gerbang kerajaan Ramis, dia malah tidak diperbolehkan untuk masuk. Padahal Toya telah memberitahu para penjaga jika dia adalah seorang raja dari kerajaan Brunhild. Tetapi sayangnya para penjaga itu tidak percaya jika Toya adalah seorang raja, karena Toya terlihat sangat muda. Tetapi Toya langsung menyuruh salah satu dari para penjaga itu untuk memanggilkan pendeta Nesto untuk membuktikan bahwa benar dia adalah seorang raja dari kerajaan Brunhild. Dan Toya memberitahu mereka untuk mengatakan kepada Nesto, jika Nesto menolak untuk datang, maka dia akan memberitahu semua orang tentang rahasia yang dia miliki. Dan ternyata di sini Toya memiliki rahasia dari Nesto, bahwa Nesto itu telah melakukan tindakan ilegal dengan memaksa kerajaan Brunhild untuk percaya kepada Dewa Lars demi mendapatkan jabatan yang tinggi. Dan jika semua orang tahu tentang hal ini, maka Nesto pasti akan dihukum dengan sangat berat. Jadi Toya sangat yakin pasti Nesto tidak akan berani untuk menentangnya. Dan tidak lama, Nesto pun akhirnya datang. Dan dia langsung menyambut kedatangan dari Toya. Dan dia lalu memberitahu para penjaga bahwa memang benar Toya adalah raja dari kerajaan Brunhild.
Dan setelah itu, Toya pun langsung memberikan ancaman kepada Nesto bahwa apa yang dilakukan oleh para penjaga kerajaan Ramis, hal ini akan memicu masalah internasional karena mereka telah berani menghina pemimpin dari negara lain. Dan hal itu membuat Nesto menjadi sangat kesal. Tetapi dia menahan amarahnya kepada Toya karena Toya memiliki semua rahasianya. Dan tiba-tiba datanglah seorang petinggi dari kerajaan Ramis. Dan orang itu adalah Kardinal Zeon yang bekerja langsung di bawah Paus. Dan Zeon lalu bertanya kepada Nesto, siapakah orang yang ada di hadapannya? Dan Nesto pun lalu menjawab bahwa orang itu adalah raja dari kerajaan Brunhild, yaitu Raja Toya. Dan Zeon yang mendengar itu, dia pun terlihat tidak percaya karena Toya tidak terlihat seperti raja. Bahkan pakaian Toya tidak terlihat mewah seperti raja. Dan Zeon lalu bertanya kepada Toya, ada perlu apa raja dari kerajaan Brunhild datang ke kerajaan Ramis? Dan Toya pun lalu bilang kepada Zeon bahwa tujuannya datang ke sini karena dia ingin bertemu dengan Paus secara langsung. Dan Toya sangat yakin bahwa Zeon ini adalah orang yang sangat licik dan tidak bisa dipercaya. Setelah itu, Zeon pun langsung mengantarkan Toya untuk bertemu dengan Paus. Dan tidak lama, akhirnya sampailah Toya di aula pertemuan. Dan di sana sudah berdiri Paus dari kerajaan Ramis, yaitu Elias Altra. Lalu Paus Elias Altra langsung menyambut kedatangan dari Toya. Dan dia bilang kepada Toya bahwa dia sangat terkejut karena kunjungan mendadak dari Raja Brunhild. Dan Paus Elias langsung bertanya kepada Toya, apa tujuan Toya datang ke sini? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa dia datang ke sini karena dia ingin meminta kerajaan Ramis menghentikan hukuman mati kepada Pilis. Dan semua orang yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Paus Elias terlihat sangat kesal dengan permintaan itu. Lalu Paus Elias Altra langsung bilang kepada Toya bahwa hal itu adalah permintaan yang sangat konyol. Dan seorang pemimpin negara lain tidak pantas untuk ikut campur dengan urusan negaranya. Apalagi untuk ikut campur dengan hukuman dari seseorang yang bersalah. Tetapi Toya langsung membantah hal itu. Toya bilang bahwa Pilis tidak bersalah. Dan jika dia bersalah, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Pilis? Dan Paus Elias dengan kesal lalu bilang kepada Toya bahwa kesalahan Pilis adalah karena dia telah menyatakan jika Dewa Lars tidak ada. Dan ini adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dan Pilis juga telah dicurigai sebagai seorang vampir yang telah membuat kekacauan di negara Ramis, sehingga Pilis harus dijatuhi hukuman mati. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena dia tidak tahu apakah yang dikatakan oleh Paus adalah kebenarannya. Tetapi Kohaku langsung bilang kepada Toya melalui telepati. Kohaku bilang bahwa Toya tidak boleh percaya dengan apa yang dikatakan oleh Paus Elias, karena dia telah memastikan bahwa Pilis adalah seorang manusia dan bukan seorang vampir. Karena dia bisa mencium vampir hanya dengan baunya saja. Dan Toya yang mengetahui hal itu, dia pun akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu hal yang sangat aneh telah terjadi di kerajaan ini. Dan Toya pun dengan lantang langsung bilang kepada semua orang dan juga Paus Elias Altra bahwa jika Dewa Lars itu benar-benar ada, maka harusnya Dewa Lars bisa langsung menghukum vampir itu tanpa perlu bersusah payah. Dan Toya dengan tegas langsung bilang kepada semua orang yang ada di aula bahwa Dewa Lars itu tidak ada. Dan Dewa Lars adalah dewa yang palsu. Dan di kerajaan ini hanya Pilislah yang mengetahui tentang fakta ini. Dan Toya juga mengatakan bahwa semua orang bebas menentukan siapa yang akan dia percayai.
Tetapi menghukum seseorang hanya karena beda kepercayaan, hal itu adalah hal yang sangat konyol. Dan semua pasukan penjaga pun yang mendengar hal itu, mereka langsung menodongkan senjata mereka kepada Toya. Tetapi Toya tidak takut sama sekali, dan malahan Toya langsung menantang semua orang yang ada di aula untuk bisa membuktikan jika Dewa Lars itu benar-benar ada. Dan untuk membuktikannya, maka mereka harus bisa memanggil Dewa Lars datang ke hadapannya. Dan jika Dewa Lars itu benar-benar datang, maka Toya berjanji bahwa dia akan mencium kakinya. Dan di sini Toya pun lalu berpikir bahwa ada sesuatu keanehan yang telah terjadi di kerajaan Ramis. Karena Toya melihat bahwa orang-orang di kerajaan ini terlihat seperti dikendalikan oleh seseorang dengan sihir pengendalian pikiran agar percaya kepada Dewa Lars. Bahkan anehnya, tidak ada satu negara pun yang memiliki hubungan dengan kerajaan Ramis. Dan hal ini membuktikan bahwa kerajaan Ramis pasti menyembunyikan sesuatu. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan dirinya ditangkap dengan sengaja, karena dia ingin menyelidiki tentang masalah ini lebih jauh. Dan dengan cara ini juga, maka dia akan bisa menemukan Phyllis yang saat ini sedang ditahan di penjara. Dan setelah itu, Toya dan juga Kohaku dimasukkan ke dalam penjara. Dan Toya pun lalu memberitahu semua hal itu kepada Kohaku. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Phyllis terlebih dahulu. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membuat gambar ilusi dirinya dan juga Kohaku agar penjaga tidak curiga. Lalu setelah itu, Toya dan Kohaku langsung menjebol pintu penjara untuk keluar. Dan setelah mereka berhasil keluar, Toya pun langsung memperbaiki penjara itu agar penjaga tidak curiga. Dan setelah itu, Toya pun langsung menggunakan sihir invisible agar dirinya dan juga Kohaku tidak terlihat. Dan itu akan memudahkan mereka untuk menyusup. Lalu Toya langsung menggunakan smartphone miliknya untuk mencari keberadaan dari Phyllis menggunakan sihir search. Dan tidak lama pencarian pun akhirnya selesai. Dan lokasi Phyllis saat ini adalah di penjara nomor 8. Dan jaraknya cukup dekat dengan tempat Toya saat ini. Setelah itu, Toya dan Kohaku langsung menuju ke sana untuk membebaskan Phyllis. Dan saat Toya sampai di sana, ternyata Phyllis sedang tertidur. Dan Toya pun langsung membangunkannya. Dan saat Phyllis bangun dari tidurnya, dia pun lalu melihat ke arah Toya. Dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena dia tidak tahu kenapa Raja Brunhild ada di sini. Dan Phyllis pun lalu bertanya kepada Toya, kenapa Toya datang ke sini. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa dia ingin menyelamatkan Phyllis. Tetapi Phyllis langsung bilang kepada Toya bahwa hal ini bukanlah kesalahan dari Toya. Tetapi Toya tidak peduli dan dia pun langsung menyuruh Phyllis untuk tidak berisik. Dan saat Toya masuk ke dalam penjara Phyllis, Toya pun lalu melihat ada seorang lagi yang ditahan di sana. Dan Toya bertanya kepada Phyllis, siapakah orang itu? Dan Phyllis pun langsung memberitahu Toya bahwa orang itu adalah Yang Mulia Paus Elias Altra. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena wajah Paus Elias Altra sangat berbeda dengan Paus yang sebelumnya dia temui. Dan Toya pun akhirnya menyadari jika Paus yang telah dia temui adalah Paus Elias yang palsu. Lalu Phyllis langsung bilang kepada Toya bahwa kemungkinan Paus yang dilihat oleh Toya adalah Kardinal Kyurei. Dan dia itu adalah kakak perempuan dari Kardinal Zeon. Dan Kyurei adalah seseorang yang sangat menginginkan posisi Paus Elias Altra. Sehingga mereka membuat konspirasi untuk menggulingkan Paus Elias dan merebut posisinya. Dan tidak lama, Paus Elias pun lalu bangun dari tidurnya. Dan saat ini dia terlihat sangat lemah. Lalu Toya bertanya kepada Paus, kenapa bisa dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan Paus Elias pun lalu menjawab
bahwa dia harus melindungi negaranya. Dan Toya yang melihat keadaan Paus yang sangat lemah, dia pun langsung menyembuhkannya dengan sihir pemulihan. Dan setelah Paus Elias pulih, dia pun langsung berterima kasih kepada Toya. Dan Paus Elias juga akan memberitahu Toya sesuatu rahasia dari negaranya. Paus Elias bilang kepada Toya bahwa negaranya memiliki sebuah rahasia yang harus dirahasiakan dari semua orang, bahkan untuk semua warganya. Dan yang tahu tentang rahasia ini hanyalah dia sendiri dan juga para kardinal. Sehingga dia dipenjara oleh para kardinal agar rahasia tidak bocor. Tetapi saat ini dia tidak akan keberatan untuk memberitahu Toya, karena Toya adalah orang yang sangat jujur. Dan Toya juga adalah seorang raja dari kerajaan Brunhild. Dan dia sangat percaya kepada Toya. Lalu Paus Elias Ultra langsung memberitahu Toya rahasia negaranya. Dan rahasia itu adalah jika Dewa Lars sebenarnya memang tidak ada. Toya dan Phyllis yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata orang setinggi Paus Elias, dia mengetahui tentang Dewa Lars, bahwa Dewa Lars itu tidak ada. Dan ternyata selama ini, para petinggi dari kerajaan Ramis telah merahasiakan tentang hal ini dalam waktu yang cukup lama. Tetapi di sini, Toya dan juga Phyllis mengerti keadaan dari Paus, karena Paus telah ditekan oleh para kardinal untuk merahasiakannya. Tetapi sebenarnya, Paus sangat menderita dan sangat bersalah karena sudah membohongi banyak orang untuk menyembah dewa yang palsu. Dan Paus Elias Ultra juga bilang kepada Toya bahwa dulunya wilayah kerajaan Ramis adalah sebuah wilayah hewan buas, iblis, dan juga roh jahat. Dan saat itu muncullah seorang pria yang dikenal dengan nama Ramis. Tetapi Ramis bukanlah seorang pendeta, tetapi dia adalah seorang penyihir kegelapan yang menggunakan sihir panggilan. Dan di dalam kitab suci palsu milik mereka, dikatakan jika Ramis telah memanggil dewa cahaya, yaitu Dewa Lars, untuk mengalahkan para iblis dan juga roh jahat yang ada di wilayah ini. Tetapi kenyataannya pada saat itu, Ramis memanggil roh jahat untuk membersihkan wilayah ini dari hewan-hewan buas. Bahkan setelah itu, Ramis pun lalu memutuskan untuk membuat sebuah negara di wilayah ini, dan mulai menggunakan kekuatan roh jahat untuk memanipulasi pikiran dari semua orang, dan membuat semua orang percaya jika Dewa Lars itu telah menyelamatkan mereka semua. Bahkan semua roh jahat yang telah dipanggil oleh Ramis, mereka malah bergabung menjadi satu, dan telah menciptakan roh jahat tingkat tinggi yang dapat mengendalikan pikiran semua orang. Dan dengan ini, akhirnya semua orang pun percaya dengan semua doktrin yang telah dikeluarkan oleh Ramis. Dan akhirnya terciptalah sebuah kerajaan yang bernama Ramis Theokrasi. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut, dan dia juga kesal kepada Ramis. Lalu Paus Elias Ultra lalu memberitahu Toya bahwa awalnya dia juga sangat percaya dan sangat yakin dengan Dewa Lars. Tetapi saat dia diangkat menjadi kardinal dan diberitahu tentang rahasia ini, akhirnya kepercayaannya pun menjadi hancur. Bahkan dia juga telah diancam untuk tidak membocorkan rahasia ini. Dan tanpa dia sadari, dia pun akhirnya diangkat menjadi paus. Dan hal itu membuatnya menjadi tambah kecewa, karena dia merasa bersalah sudah menipu banyak orang. Dan saat Phyllis kembali ke kerajaan, dia pun lalu memberitahu semua orang tentang Dewa Lars. Dan Phyllis bilang bahwa Dewa Lars itu tidak ada. Dan dia juga telah bertemu langsung dengan dewa yang sesungguhnya. Dan pada saat itu, dia pun lalu melihat Phyllis dengan mata mistik miliknya, untuk melihat Phyllis apakah dia berbohong atau tidak. Dan kenyataannya Phyllis ternyata tidak berbohong. Dan karena hal itulah, dia pun akhirnya menjadi sangat iri kepada Phyllis, karena dia juga ingin bertemu dengan dewa secara langsung. Dan tiba-tiba saja, waktu pun kembali berhenti. Dan dewa kenalan dari Toya langsung muncul kembali. Dan kakek dewa bilang kepada Toya
bahwa dia ingin menunjukkan wujudnya kepada Elias, karena Elias sangat ingin bertemu dengannya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.